Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para peserta bedah buku studi Islam moderat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat taufik, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam bedah buku studi Islam moderat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis kita ini dan memberikan pemahaman kepada kita ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita dalam kajian ini lillahi ta'ala. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam buku studi Islam moderat, bagian terakhir dari moderasi ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang konsep an-nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hadirin rahimakumullah. Pada belakangan ini terjadi, ini sebenarnya juga dari dulu, tetapi terlihat pada belakangan ini, beberapa tahun belakangan, ada pertentangan di antara umat Islam tentang konsep an-nahyu anil munkar secara khusus. Ada 3 kelompok yang saling berseberangan dalam memahami tentang an-nahyu anil munkar ini. Sebagian kelompok ekstrim kanan, mereka berlebihan dalam melakukan an-nahyu anil munkar. Perhatian mereka terhadap an-nahyu anil munkar patut untuk dipuji. Tetapi dalam pelaksanaannya, karena mereka tidak memahami tentang konsep an-nahyu anil munkar yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka berlebihan di dalam melakukannya. Mereka melakukan al-ghuluwu fid din, berlebihan dalam melakukan an-nahyu anil munkar, melebihi dari batas yang diperintahkan. Sehingga an-nahyu anil munkar yang mereka lakukan bukan membawa kebaikan, tetapi justru membawa keburukan. An-nahyu anil munkar yang mereka lakukan bukan memperbaiki, tetapi malah merusak. Bukan menghentikan terjadinya kemungkaran-kemungkaran,
tetapi justru menambah kemungkaran yang baru, atau bahkan melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar akibat dari perilaku yang diklaim sebagai an-nahyu 'anil munkar tetapi menyalahi aturan yang sebenarnya dalam an-nahyu 'anil munkar. Mereka merusak, mereka membakar, bahkan mereka membunuh dengan alasan an-nahyu 'anil munkar. Tentu saja ini sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sisi yang lain ada yang ekstrim kiri. Mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di lingkungannya. Mereka tidak perhatian, apalagi sampai melakukan an-nahyu 'anil munkar terhadap kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Jangankan yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam rumah dia sendiri, dalam keluarganya sendiri, dia tidak mau untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar. Alasan mereka bahwa melakukan apa saja itu merupakan hak asasi manusia. Setiap orang bebas mau sholat atau tidak sholat dalam pandangan mereka. Dalam pandangan mereka. Seseorang itu bebas mau minum khamar, mau tidak, mau dia berjudi, mau tidak berjudi, mau mengucapkan kata yang kufur atau tidak mengucapkan kufur, mau meyakini keyakinan yang sesat atau tidak, maka itu hak asasi bagi manusia. Kita tidak boleh ikut-ikut, kita tidak boleh kemudian menegurnya, kita tidak boleh untuk usil, untuk memberikan nasihat atau mencegah terjadinya kemungkaran tersebut. Ada sebagian kelompok yang seperti ini, kita menyebutnya sebagai kelompok ekstrim kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganut paham ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang moderat. Artinya ajarannya senantiasa sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ajaran-ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setiap ajarannya selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal. Karena itulah maka pada siang hari ini kita perlu untuk mengetahui secara komprehensif, secara lengkap tentang konsep an-nahyu 'anil munkar, perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mayoritas umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk belajar ilmu agama. Dalam belajar ilmu agama, yang paling pokok yang kita pelajari adalah, atau tujuan utama dari belajar ilmu agama adalah mengetahui sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, dan mengetahui sesuatu yang buruk atau sesuatu yang mungkar. Itu pada dasarnya seperti itu. Kita mempelajari apa saja hal-hal yang benar dan bagaimana cara melakukannya sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal yang ma'ruf tersebut, dan kita mempelajari hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang kufur, tujuannya agar kita bisa menjauhinya. Karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu yang mungkar, maka dia akan melakukannya, mau atau tidak mau. Seseorang yang tidak mengetahui sesuatu itu haram, maka dia akan melakukannya, baik dia berkehendak atau tidak menghendakinya. Nah, karena itulah maka seseorang tidak hanya wajib mengetahui hal-hal yang baik, tetapi juga wajib mengetahui hal-hal yang buruk. Bedanya, kita mempelajari hal-hal yang baik untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan dan kita kerjakan, sementara kita
belajar sesuatu hal yang buruk dan yang mungkar, yang maksiat, untuk kita bisa menjauhinya. Karena malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui perkara yang buruk, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui yang baik, maka kita wajib untuk kalau kebaikan itu berupa sesuatu hal yang wajib, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Dan setelah kita mengetahui hal-hal yang diharamkan, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Adaul wajibat wajtinabul muharramat. Menjalankan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian selain itu, kita juga berkewajiban apabila kita melihat orang lain belum melaksanakan perkara yang wajib, berkewajiban untuk memerintahkan orang tersebut melakukan perkara yang wajib tersebut. Inilah yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf. Kita telah belajar tentang sholat. Kemudian kita melaksanakan sholat tersebut. Kemudian kita melihat orang lain tidak menjalankan sholat. Maka kita berkewajiban untuk memerintahkan orang yang tidak sholat itu untuk melakukannya. Demikian juga apabila kita melihat orang tersebut melakukan sholat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka kita wajib untuk memerintahkannya, melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya kita melihat ada seseorang dia sholat, tetapi dia membaca Fatihahnya tidak benar, maka kita wajib memerintahkan dia untuk membaca Al-Fatihah dengan benar. Kita melihat ada seseorang sholat, tetapi dia sujudnya nggak benar, maka kita wajib memerintahkannya untuk melakukannya dengan sujud yang benar. Dan begitu seterusnya. Artinya tidak terhenti pada mengamalkan sesuatu yang wajib, tetapi ada kewajiban lain selain melakukan perkara yang wajib, yaitu memerintahkan orang lain yang belum mengerjakan yang wajib agar melakukan perkara yang wajib tersebut, dan memerintahkan orang yang telah melakukannya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat agar melakukannya sesuai dengan ketentuan syariat. Karena apabila seseorang melakukan perkara yang wajib tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Dan meskipun secara zahir dia telah melakukannya, tetapi pada hakikatnya dia belum melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka amalan tersebut itu ditolak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar ilmu agama dan mengetahui sesuatu yang buruk, ini maksiat, ini sesuatu yang haram, ini sesuatu yang kufur, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjauhi perkara-perkara yang haram tersebut. Ada kewajiban lain selain itu, yaitu apabila kita mengetahui ada orang lain mengerjakan perkara yang haram tersebut, maka wajib bagi kita untuk mencegahnya. Wajib bagi kita untuk melarang orang tersebut melakukan perbuatan yang haram. Kita wajib mengatakan kepadanya, jangan kamu lakukan itu, karena itu adalah sesuatu yang haram. Jangan kamu lakukan itu, karena itu adalah sesuatu yang maksiat, itu adalah dosa. Maka tinggalkanlah. Inilah yang disebut dengan an-nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah sebuah kewajiban. Dengan ketentuan-ketentuan tentang tata caranya yang insya Allah akan kita jelaskan sebentar lagi.
Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan kepada manusia. Sifat-sifat dari umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan kalian mencegah perkara yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, dilaknat di atas lisannya Nabi Dawud dan lisannya Nabi Isa bin Maryam. Itu semuanya adalah disebabkan karena kedurhakaan mereka dan mereka melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin, mereka tidak saling mencegah di antara mereka dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persoalan yang menjadikan Bani Israel menjadi rusak adalah karena tidak ada an-nahyu 'anil munkar di antara mereka. Mereka tidak saling mencegah sebagian dengan sebagian yang lain dari kemungkaran. Mereka membiarkan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Maka rusaklah mereka disebabkan hal itu. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar. Dan dengan inilah maka umat Islam akan tetap dalam kebaikan. Jika kita umat Islam sudah meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, maka kerusakanlah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada ancaman azab yang merata yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat yang tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sedangkan kemungkaran terjadi di masyarakat tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mau merubahnya, mereka tidak mau mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan azab untuk mereka semua. Baik mereka yang melakukan kemungkaran ataupun mereka yang tidak melakukan kemungkaran, tetapi mereka mendiamkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Semuanya akan mendapatkan musibah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala karena diamnya mereka terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah maka kita nggak boleh mendiamkan sesuatu yang mungkar terjadi di lingkungan kita, di rumah kita, di masyarakat kita, di daerah kita, di negara kita. Kita tidak boleh mendiamkannya. Kita harus atau kita berkewajiban untuk melakukan an-nahyu anil munkar. Jika kita diam, maka berarti kita telah membawa masyarakat ke dalam kerusakan. Hadirin rahimakumullah, dan itu akan akibatnya sangat buruk untuk kita dan untuk masyarakat kita. Hadirin rahimakumullah, namun dalam an-nahyu anil munkar itu ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Jangan seperti mereka yang terlihat sangat perhatian terhadap an-nahyu anil munkar, tetapi mereka berlebihan di dalam melakukannya. Kita harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Al-Quran maupun hadis dalam melakukan an-nahyu anil munkar, dan telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara ketentuan dalam an-nahyu anil munkar, yang pertama, bahwa kemungkaran yang kita ingkari adalah sesuatu yang mungkar bil ijma', sesuatu yang mungkar berdasarkan kesepakatan seluruh ulama madhab yang 4. Ketika semua madhab yang 4 mengatakan sesuatu itu maksiat, sesuatu itu haram, maka dikatakan sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkar mujma' alaih atau mungkar bil ijma' dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Madhab Hanafi mengatakan ini haram. Madhab Maliki mengatakan ini haram. Madhab Syafi'i mengatakan ini haram. Madhab Hambali mengatakan ini haram. Maka sesuatu itu disebut haram bil ijma', atau maksiatnya atau kemungkarannya telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Misalnya tentang zina, nggak ada satupun imam madhab yang mengatakan halal. Seluruhnya mengatakan itu haram. Misalnya syurbul khamar, minum khamar, seluruh umat Islam mengatakan itu haram. Nggak ada satupun ulama mujtahid yang mengatakan itu halal. Misalnya mencuri, seluruh umat Islam sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Misalnya riba, seluruh umat Islam sepakat bahwa itu hukumnya haram. Maka jika kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang haram bil ijma' tersebut dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka kita berkewajiban untuk melakukan an-nahyu anil munkar. Tetapi apabila sesuatu tersebut itu maksiat atau sesuatu itu mungkar, laisa bil ijma', tidak disepakati tentang kemungkarannya, tetapi mukhtalafih, masih diperselisihkan di antara umat Islam. Sebagian mengatakan itu mungkar dan sebagian mengatakan itu tidak mungkar. Misalnya ketika ada seorang laki-laki, dia memakai celana pendek, terlihat pahanya, pahanya terlihat. Apakah itu sebuah kemungkaran? Menurut madhab Syafi'i, itu adalah kemungkaran. Karena aurat seorang laki-laki, menurut Imam Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, adalah ma baina surrah wa rukbah. Bagian badan di antara pusar dan lutut. Maka apabila ada seorang laki-laki, dia memperlihatkan pahanya, maka berarti dia telah melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran, yaitu berupa membuka aurat yang wajib untuk ditutup. Tetapi dalam mazhab yang lain, seperti dalam mazhab Maliki, aurat seorang laki-laki itu as-sawatani, yaitu kubul dan dubur. Sehingga ketika seorang laki-laki dia memperlihatkan pahanya, maka tidak dikatakan dia telah membuka aurat. Maka tidak dikatakan dia telah berbuat maksiat. Maka hal yang seperti ini tidak wajib
atau tidak boleh kita untuk mengingkarinya. Apabila kita tahu seorang laki-laki itu mengikuti madhab selain Syafi'i, madhab Maliki yang membolehkan atau yang mengatakan paha bukan aurat bagi laki-laki, maka kita nggak boleh mengingkarinya. Karena apa yang dilakukannya itu bukan maksiat dalam madhab yang dia anut. Tetapi apabila kita tahu bahwa teman kita bermadhab Syafi'i dan dia nggak pernah belajar madhab Malik, dia tahu aurat seorang laki-laki itu mabaina surah wa rukbah. Kita tahu dia menganut madhab Syafi'i dan kita tahu dia meyakini bahwa paha adalah aurat bagi laki-laki, kemudian dia melakukannya, dia membuka pahanya. Maka di sini kita mengingkarinya. Tetapi apabila dia mengikuti madhab Maliki misalnya, sehingga dia membuka pahanya, maka kita tidak boleh untuk mengingkarinya, karena itu bukan kemungkaran menurut madhab yang dia anut. Tetapi dalam mimbabin nasihah, dalam rangka untuk memberikan nasihat bahwa yang lebih baik baginya adalah menutupnya, maka itu diperbolehkan. Hadirin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kedua, ketentuan yang kedua. Dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kita mengetahui bahwa kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada kemungkaran yang paling mungkar. Yang paling besar kemungkarannya yaitu kemungkaran yang berupa kekufuran. Baik kekufuran yang mengandung ibadah kepada selain Allah, kufrun syirkun, atau kufur yang tidak mengandung unsur kesyirikan atau ibadah kepada selain Allah. Dua-duanya adalah kemungkaran yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang melakukan kufur jika dia mati dalam keadaan kufur tersebut. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Hadirin rahimakumullah. Di bawahnya ada kufur, di bawahnya ada kemungkaran yang tergolong sebagai al-kabair. Jamak dari kabirah, artinya dosa-dosa besar. Seperti membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti berzina, seperti minum khamar, seperti riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini berada di tingkatan yang kedua. Kemudian yang berikutnya di bawahnya, tingkatan di bawahnya adalah as-saghair, jamak dari saghirah yang artinya dosa-dosa kecil. Seluruh jenis dosa, apakah itu dosa kecil, apakah itu dosa besar, apakah itu dosa kufur, wajib bagi kita untuk menjauhinya dan wajib bagi kita untuk mencegah orang lain dari melakukannya. Apabila kita mengetahui orang lain melakukan dosa kecil, maka kita wajib untuk mencegahnya. Misalnya ada seorang laki-laki menyalami seorang perempuan yang bukan mahramnya, perempuan ajnabiyah tanpa hail. Maka kita wajib untuk mencegahnya. Karena itu tergolong sebagai maksiat, meskipun masuk dalam kategori maksiat shaghirah. Demikian juga kalau ada seseorang melakukan dosa besar, maka kita wajib untuk mencegahnya, melarang orang tersebut untuk melakukannya. Apalagi apabila kita melihat seseorang melakukan dosa berupa kekufuran, maka wajib bagi kita untuk mencegahnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam an-nahyu 'anil munkar, tidak boleh dengan sebab an-nahyu 'anil munkar yang kita lakukan kemudian muncul kemungkaran yang lebih besar.
Misalnya, seseorang ingin mencegah orang lain dari melakukan dosa kecil. Tapi dengan sebab an-nahyu 'anil munkar itu, orang tersebut justru melakukan dosa besar. Maka mencegah orang tersebut dari melakukan dosa kecil tidak diperbolehkan apabila kemudian melahirkan dosa besar. Demikian juga seseorang melakukan dosa besar. Apabila dia dicegah dari melakukan dosa besar itu, maka dia akan melakukan kekufuran. Maka kita tidak boleh untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar terhadap orang tersebut. Artinya tidak boleh melakukannya misalnya dengan tangan atau lisan yang dengan itu menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Kalau ingkarul munkar tetap, tetapi kemudian berpindah dengan hati, karena dianggap apabila seseorang mengingkarinya dengan tangan akan menimbulkan kemungkaran, atau ketika seseorang mengingkari kemungkaran dengan lisannya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dia berkewajiban mengingkarinya dengan hati. Tidak boleh dia mengingkarinya dengan lisan atau dengan tangan, karena itu akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya, ada seseorang minum khamr. Dan kita mengetahui bahwa tabiat orang tersebut kalau diberi nasihat oleh kita, maka dia bukan berhenti, tetapi dia malah menjadi-jadi. Misalnya ketika kita katakan, wahai saudaraku, kamu jangan minum khamr. Maka yang asalnya dia hanya minum 1 botol, menjadi minum 2 botol, menjadi minum 5 botol. Yang tentu saja minum 5 botol dosanya lebih besar dibandingkan minum 1 botol, minum khamr maksudnya. Artinya apa? Dengan sebab kita ngasih nasihat dia agar meninggalkan minum khamr, akhirnya dia menjadi melakukan dosa yang lebih besar. Atau misalnya seseorang kalau diberi nasihat oleh kita, maka dia akan menghina Allah, mencaci maki Islam. Ketika dikatakan kepadanya, kamu berhentilah dari minum khamr, maka dia akan menjawab dengan cacian terhadap Islam. Dia mengatakan, apa itu Islam misalnya? Islam agama yang jelek, agama yang buruk, masa minum khamr dilarang, dan seterusnya. Kalau dia dengan dengan dugaan yang kuat dia akan melakukan sesuatu maksiat atau sesuatu kemungkaran yang lebih besar, maka jangan lakukan ingkarul munkar dengan tangan ataupun dengan lisan yang menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, tetapi kita mengingkarinya dengan hati. Ini harus diwaspadai, harus diperhatikan secara betul-betul. Jangan sampai kita bermaksud untuk menghilangkan kemungkaran, tetapi faktanya, kenyataannya bukan kita menghilangkan kemungkaran, tetapi malah menambah kemungkaran dan bahkan menambah kemungkaran dengan yang lebih besar. Ini ketentuan yang kedua yang harus diperhatikan dalam an-nahyu 'anil munkar atau dalam ingkarul munkar. Kemudian yang ketiga, mengingkari kemungkaran itu harus dilakukan sesuai dengan jenis kemungkaran yang dilakukan. Sesuai dengan jenis kemungkaran yang dilakukan. Tidak boleh kemudian seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kemungkaran tersebut. Misalnya seseorang mengingkari minum minuman keras. Maka apa yang dilakukan? Yaitu dengan kalau misalnya mengingkarinya dengan tangan kita mampu, maka kita ambil minumannya dan kita buang minumannya agar dia tidak meminumnya. Maka itu mengingkari kemungkaran, yaitu berupa minum khamr. Bukan kemudian mengingkari kemungkaran minum khamr, kemudian dengan menghajar pelakunya atau membunuh pelakunya dengan menghajarnya, dengan memukulnya sampai bonyok, sampai babak belur, atau misalnya dengan membakar tempat-tempat yang digunakan untuk minum minuman keras misalnya.
Karena itu tidak terkait. Apa kaitannya? Rumah bisa digunakan untuk yang lainnya. Botol misalnya bisa digunakan wadah selain khamr dan seterusnya. Tetapi yang dalam melakukan an-nahyi 'anil munkar harus sesuai dengan jenis kemungkaran yang dilakukannya tersebut. Ini juga harus diperhatikan karena ada sebagian orang yang berdalih melakukan ingkarul munkar, kemudian dia merusak sana sini, membakar sana sini, kemudian bahkan melukai, bahkan membuat orang lain celaka dengan dalih itu adalah perintah agama an-nahyu 'anil munkar. Atas nama agama mereka membuat kerusakan. Atas nama an-nahyu 'anil munkar mereka membuat kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara ketentuan dalam ingkarul munkar atau an-nahyu 'anil munkar adalah harus sesuai dengan kemampuan. Ingkarul munkar yang kita lakukan harus sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh kita melampaui dari kemampuan yang kita miliki. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mengetahui, man ra'a di sini artinya bukan barang siapa yang melihat dengan mata, tetapi barang siapa yang mengetahui. Ro'a terkadang dalam bahasa Arab berarti alima, mengetahui. Mengetahui tidak harus dengan melihat. Bisa dengan khabar dari seseorang. Tidak mesti dengan melihat. Marra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang mengetahui adanya sebuah kemungkaran terjadi. Falyughayyirhu biyadihi. Maka dia berkewajiban untuk mencegahnya, merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati, apabila dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dia wajib untuk mencegahnya dengan lisannya. Fa'ilam yastati, apabila dia tidak mampu untuk mencegahnya dengan lisannya, maka dia wajib untuk mencegahnya dengan hatinya. Fabiqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah, sebagian ulama mengatakan, itu adalah kewajiban minimal bagi seorang muslim dalam ingkarul munkar, dalam mengingkari kemungkaran. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan di sini dilakukan secara tertib, secara berurut. Ini bukan pilihan. Bukan setiap seseorang kemudian bisa memilih, oh saya biar nggak banyak risiko, saya ingkarul mungkarnya dengan hati saja misalnya. Padahal dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan untuk bisa melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan tangan. Seseorang mampu untuk ingkarul munkar dengan lisan, tetapi dia mengatakan daripada banyak musuh, daripada banyak yang benci saya, lebih baik saya diam dan saya mengingkarinya dengan hati saja. Maka orang yang seperti ini dia akan berdosa karena dia mampu untuk melakukannya dengan lisan. Ini secara berurut, seseorang yang mampu mengingkarinya dengan kekuasaan, maka dia harus mengingkarinya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Tidak boleh dia melakukannya dengan lisan. Baru apabila dia tidak mampu dengan tangan atau kekuasaannya, baru dia boleh untuk mengingkarinya dengan lisannya. Apabila dengan lisan dan dengan kekuatan tadi dia tidak bisa, maka baru dia bisa mengingkarinya dengan hati, dan itu adalah batas minimal, kewajiban paling minimal yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ada kalanya
dalam kemungkaran tertentu dan dalam lingkup tertentu dia berkewajiban untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan tangannya. Dengan lingkup tertentu seseorang tidak berkewajiban dengan tangannya karena tidak mampu, tetapi dia berkewajiban untuk melakukannya dengan lisannya. Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga di rumah kita, berarti kita memiliki kekuasaan atas istri dan anak-anak kita. Kita sebagai seorang laki-laki, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, memiliki kekuasaan terhadap istri dan anak-anak kita. Apabila terjadi kemungkaran di rumah kita, maka kita wajib untuk mengingkarinya dengan tangan kita. Misalnya istri kita, dia ternyata duduk di majelis ribah misalnya, rasan-rasan orang tetangganya dengan tetangganya, maka kita datangi, kita pegang tangannya, kita bawa pulang dia agar meninggalkan majelis ribah itu. Misalnya seperti itu. Itu namanya dengan tangan kita mengingkarinya. Begitu kita tarik dan kita bawa pulang, dia sudah langsung meninggalkan kemungkaran itu, yaitu berupa kemungkaran ribah. Misalnya anak kita melakukan perbuatan yang maksiat, maka kita bisa langsung menarik tangannya dari tempat maksiat itu agar dia terjauhkan dari maksiat. Itu artinya dengan kekuasaan. Kita memiliki kekuasaan di keluarga. Misalnya kita berkedudukan menjadi seorang bupati, maka kita memiliki kekuasaan. Kekuasaan kita meliputi satu kabupaten. Apabila kita mengetahui ada kemungkaran di daerah kekuasaan kita, di sana misalnya ada lokalisasi tempat perzinahan, segera tutup, tinggal tanda tangan, dikeluarkan perda pembubaran lokalisasi tempat perzinahan. Selesai, langsung bubar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Di tempat tersebut misalnya ada tempat perjudian, tinggal keluarkan surat keputusan untuk pembubaran, maka kemungkaran langsung bisa terhenti. Tidak boleh bagi mereka yang memiliki kekuasaan kemudian hanya dia menghimbau atau memberi nasihat dan sebagainya. Sementara sebenarnya dia memiliki kekuasaan untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan yang dimilikinya. Gubernur memiliki kekuasaan yang lebih luas. Presiden memiliki kekuasaan yang lebih luas. Ada kewajiban bagi mereka untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan kekuasaan yang dimilikinya. Apabila kita tidak memiliki kekuasaan, misalnya istri tetangga atau misalnya anaknya tetangga, kita nggak mungkin misalnya dengan tangan kita, misalnya mengingkari kemungkaran itu, misalnya, ini misalnya. Maka kita bisa mengingkarinya dengan lisan kita, dengan memberikan nasihat agar dia meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya. Dan apabila tidak mampu dengan lisan, maka mengingkari itu dengan hati. Bagaimana mengingkari dengan hati? Yaitu dengan menghadirkan rasa tidak senang atau rasa benci di dalam hati terhadap kemungkaran yang terjadi. Dan itu adalah minimal yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika mengetahui terjadinya kemungkaran. Apabila kita melihat ada seseorang menyembah selain Allah, kita nggak bisa mengingkarinya dengan kekuatan dan lisan kita. Minimal dalam hati harus ada rasa benci terhadap kemungkaran tersebut. Misalnya ada perbuatan maksiat besar dilakukan, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya kekuatan, dan kita memberi nasihat juga nggak bisa. Bahkan kalau kita kasih nasihat akan muncul kemaksiatan yang lebih besar. Maka di sini kita mengingkarinya dengan hati, yaitu dengan menghadirkan rasa benci terhadap kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi. Tidak boleh bagi seseorang ketika dia tidak mampu mengingkari
kemungkaran dengan lisan, dengan kekuatannya, kemudian hatinya tidak ada rasa benci terhadap kemungkaran yang terjadi. Apalagi sampai senang atau ridho terhadap kemungkaran yang terjadi, maka dia pun akan jatuh kepada kemaksiatan yang sama. Karena ar-ridho bil maksiati maksiatun, ridho terhadap kemaksiatan adalah maksiat. Ar-ridho bil kufri kufrun, ridho terhadap kekufuran adalah kekufuran juga. Maka dikatakan bahwa adhaful iman artinya aqallu ma yalzam alal insan. Batas minimal yang wajib bagi manusia diingkaril mungkar dalam mengingkari kemungkaran. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan adhaful iman artinya aqalluhu samaratan, yang paling sedikit hasilnya, yang paling minim hasilnya. Kalau kita mengingkari kemungkaran dengan tangan kita, maka hasilnya langsung nyata. Kemungkaran langsung terhenti saat itu juga. Apabila kita mengingkarinya dengan lisan, ada kalanya seseorang menerimanya, kemudian meninggalkan kemaksiatan itu, dan ada kalanya dia tidak menerimanya dan tetap dalam kemaksiatan. Tetapi apabila kita dengan hanya membencinya dalam hati, maka sangat kecil kemungkinan orang tersebut akan meninggalkan kemaksiatan tersebut karena dia tidak tahu bahwa kita membenci perbuatan yang dilakukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adhaful iman artinya bukan berarti bahwa orang tersebut imannya lemah. Bagaimana dikatakan imannya lemah sementara memang dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan ataupun dengan lisan. Bagaimana dikatakan orang tersebut imannya lemah? Sementara memang keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melakukan ingkarul mungkar dengan tangan ataupun dengan kekuasaan ataupun dengan lisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada siang hari ini. Silahkan seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, pada intinya kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan ini harus kita laksanakan karena ini adalah bagian dari sebuah kewajiban. Tidak boleh bagi seseorang dengan alasan hak asasi manusia atau dengan alasan tidak mau ikut campur urusan orang, kemudian dia membiarkan terjadinya kemungkaran di lingkungan dia. Sebagian orang melakukan itu. Yang penting saya baik. Orang mau baik atau tidak baik, terserah mereka. Katanya begitu, mereka mengatakan begitu. Yang penting saya sholat. Orang mau sholat atau enggak, terserah mereka. Yang penting saya tidak minum khamar. Orang mau minum atau tidak, terserah mereka. Yang penting saya tidak berzina. Orang mau berzina atau tidak, terserah mereka. Dan seterusnya. Sudah banyak orang yang berprinsip seperti ini, bahkan mereka melarang kita untuk mengurus atau memiliki kepedulian terhadap orang lain dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Hadirin rahimakumullah, sambil menunggu mana tahu ada yang ditanyakan, kemungkaran yang paling mungkar adalah kemungkaran dalam akidah. Pada hari ini banyak sekali kemungkaran terjadi yang itu dalam akidah, seperti kemungkaran yang disebarluaskan oleh orang-orang Wahabi, yaitu berupa kemungkaran tasbih. Paham tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini adalah kemungkaran yang paling mungkar karena tergolong sebagai perbuatan yang kufur. Sehingga ini harus lebih diingkari daripada kemungkaran-kemungkaran jenis yang lainnya. Ada lagi kemungkaran dari kelompok Hizbut Tahrir yang mereka menghidupkan kembali paham Qadariyah yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Maka kemungkaran yang seperti ini harus lebih kita ingkari dari kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nah, baiklah, di sini ada pertanyaan, dikatakan bagaimana penjelasan sholat mencegah daripada perbuatan
atau perbuatan yang mungkar ya, mencegah perbuatan yang mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang dilakukan dengan benar dan dengan baik, dengan sempurna, maka menjadikan seseorang akan menjadikan seseorang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Seseorang akan takut di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu artinya banyaknya seseorang yang melaksanakan sholat pada hari ini, tetapi kemungkaran tetap jalan. Sholat dijalankan, tetapi kemungkaran juga tetap dia lakukan. Dimungkinkan sholatnya bisa jadi tidak sah, atau sholatnya itu tidak berkualitas. Tetapi itu masih lebih baik daripada orang yang kemudian tidak sholat sama sekali. Dia sholatnya sudah sah, memenuhi syarat dan rukunnya, meninggalkan hal-hal yang membatalkannya. Tetapi dia tidak khusyuk dalam sholatnya, misalnya, dan sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang mungkar. Maka itu masih lebih baik daripada orang yang tidak sholat sama sekali, karena melaksanakan sholat adalah salah satu kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya kira itu secara singkat jawaban yang kita berikan. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Kalau tidak ada, maka kita akhiri kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kajian kita akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Kita sudah menyelesaikan bab yang kedua dari moderasi ajaran-ajaran Aswaja. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ekstremisme, firqah dan Aswaja. Kita akan membahas 3 kelompok yang menyimpang, Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Hizbul Ikhwan sebagai kelompok-kelompok yang ekstrim yang tidak moderat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.